Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. 1. Tim advokat dan penasihat hukum telah berada di Dusun Kerajaan, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sejak hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan pagi ini hari Ahad tanggal 13 Maret 2022 dalam rangka melakukan penelitian hukum, dalam rangka melakukan kajian hukum, dalam rangka melakukan advokasi hukum, serta kami hadir di sini juga dalam rangka memberikan traumatic counseling and healing terhadap warga Muhammadiyah pasca kejadian dugaan kekerasan, teror, dan pengrusakan simbol-simbol kehormatan dan dakwah serta marwah Muhammadiyah yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2022 kemarin. Yang kedua, tim advokat dan penasihat hukum telah mendapatkan dan mengumpulkan semua data-data primer dan data-data sekunder di lapangan dengan ditemukannya fakta hukum dan bukti hukum sebagai berikut. 1. Tanah wakaf yang dimiliki dan dikelola oleh Perserikatan Muhammadiyah secara bertahun-tahun, bukti kepemilikan secara otentik dan sah menurut hukum. Di atas tanah wakaf berdiri bangunan ibadah berupa Masjid Al-Hidayah untuk tempat ibadah bagi seluruh lapisan masyarakat luas tanpa memandang golongan manapun. Demikian juga tempat pendidikan anak-anak yang bernama PAUD Aba adalah juga untuk masyarakat luas. Demikian juga di atas tanah wakaf berdiri bangunan tempat parkir, berdiri dan tertancap 3 papan nama. 2 di antara papan nama tersebut telah dengan sengaja dirusak oleh segelintir orang pada tanggal 25 Maret 2022 yang saat ini dalam proses hukum. Termasuk pejabat-pejabat terkait yang juga kami duga terlibat di dalamnya secara tidak langsung. Bapak, Ibu, saudara-saudara, segenap warga Muhammadiyah dan rekan-rekan media, tanah wakaf yang dimiliki dan dikelola Muhammadiyah, di atasnya berdiri bangunan-bangunan dakwah, bangunan pendidikan, dan papan nama, ternyata berada di tengah-tengah pemukiman warga yang mayoritas adalah warga Muhammadiyah, dan mereka melakukan kegiatan dakwah dengan cara-cara Muhammadiyah. Pengerusakan papan nama yang dilakukan segelintir orang tersebut memang atas nama pribadi-pribadi, dan mereka tidak memiliki hubungan kewarisan secara langsung dengan pemilik tanah asal atau wakif.
Saudara-saudara semuanya, lalu pertanyaan hukumnya adalah, kenapa segelintir orang-orang tersebut sampai berani melakukan kekerasan dan pengrusakan di atas tanah wakaf yang dimiliki dan dikelola secara nyata serta berada di tengah-tengah warga mayoritas Muhammadiyah? Jawabnya adalah karena kami menduga segelintir orang tersebut telah mendapatkan pembiaran, justifikasi, legitimasi, dan narasi-narasi yang salah, serta perbuatan tersebut didampingi dan disaksikan secara langsung oleh pejabat pemerintahan terkait tanpa, sekali lagi, tanpa mereka itu melakukan pencegahan, karena dampak yang ditimbulkan berakibat pada terlukanya pihak lain. Di samping itu, mereka juga tidak pernah melakukan tabayun secara objektif, tidak melakukan check and recheck, check and balance secara valid dan objektif terhadap sumber data-data primer dan sekunder yang ada di lapangan. Saudara-saudara warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, karena itu tim advokat dan penasihat hukum pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sekali lagi memperingatkan dengan keras agar semuanya mundur, menjauh, serta menghentikan semua keberpihakan ini, dan apabila mereka keberatan terhadap tanah wakaf, bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, papan nama yang merupakan simbol dakwah, simbol kehormatan, mereka bisa mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Selama 4 hari kami di sini juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Banyuwangi, apakah ada gugatan atau sengketa yang diajukan pihak-pihak lain di luar Perserikatan Muhammadiyah ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Jawabnya adalah sampai dengan hari ini tidak ada sengketa secara keperdataan terkait keabsahan kepemilikan, pengelolaan, penguasaan tanah wakaf yang hari ini berdiri bangunan-bangunan, sehingga kami menyimpulkan bukti otentik yang dipegang oleh Muhammadiyah sejak tahun 1970 sampai hari ini, karena tidak ada gugatan perdata di pengadilan, maka bukti itu tetap sah menurut hukum sampai dengan adanya sengketa keperdataan yang menyatakan sebaliknya, ketidakabsahan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah. Putusan mana nantinya harus berkekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Kita juga meminta kepada pihak-pihak terkait, karena kita hidup di negara hukum, maka menghormati segala produk hukum
dan proses-proses hukum yang sedang dijalankan oleh Perserikatan Muhammadiyah, kita juga sedang melaporkan pihak-pihak terkait yang diduga melakukan pembiaran dalam kapasitas dan kedudukan mereka semuanya sebagai terlapor dan teradu dalam pusaran kasus ini di lembaga yang berwenang. Saudara-saudara semuanya, warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, hari ini kami, tim advokat dan penasihat hukum, pimpinan wilayah Muhammadiyah, bersama-sama pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi, pimpinan cabang Muhammadiyah Celureng, pimpinan Muhammadiyah Ranting Tampo, dengan di backup kekuatan penuh dari para pendekar tapak suci, dengan di backup kekuatan penuh dari Kokam Muhammadiyah, pengawal elit Regu Inti Kosegu, Hizbul Waton, pemuda Muhammadiyah, tim advokat dan penasihat hukum Lembaga Bantuan Hukum pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi, dan disaksikan oleh seluruh jamaah warga Muhammadiyah di seluruh kecamatan Culureng, Kabupaten Banyuwangi, menyaksikan pemasangan papan nama baru yang telah dipasang bersama-sama, yang disaksikan bersama-sama sebagai simbol dakwah dan kehormatan Muhammadiyah. Kini simbol dakwah dan kehormatan Muhammadiyah di Dusun Kerajaan, Desa Tampoh, Kecamatan Celureng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur telah tegak kembali. Saudara-saudara dan segenap warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa pemasangan ini kita lakukan setelah ajakan secara baik-baik dalam bentuk tabayyun kepada pihak-pihak terkait agar permintaan maaf kepada segenap warga Muhammadiyah yang tercederai akibat pengerusakan papan nama yang merupakan simbol